Lanjut yang hiburan kubro nih ya. Persamaan berikut yang termasuk persamaan garis lurus. Ingat ya, untuk tips ini kalian tinggal cari aja di huruf X atau Y-nya yang tidak ada pangkat atau akar. Oke ya, lihat di huruf X atau Y-nya yang nggak ada pangkat atau akar. Yang A ini jelas ada pangkatnya, jadi ini salah ya. Ini juga ada pangkat 2-nya. Nah ini ada nggak ada ya. Nah yang D pun nggak ada pangkat 2-nya. Tapi lihat yang C sama yang D, yang C itu ada X dan Y-nya. Yang D itu cuman Y-nya doang. Berarti jelas jawabannya yang C ya. Lanjut nomor 2, gambar yang tepat untuk persamaan garis ini. Oke, kasih trik nih. Kalau biasanya trik ini digunakan sama anak-anak SMA nih. Jadi caranya itu adalah untuk menentukan gambar yang benarnya mana, kita gantian menutup variabel X dan Y-nya. Misal kita tutup dulu nih 2X ini nih ya, variabel X yang kita tutup nih. Kan dapat di situ persamaan Y sama dengan 6. Nah, artinya kalian tinggal cari aja di sumbu Y yang dipotong sama garis di tepat angka 6-nya. Yang A ini jelas benar ya, di sumbu Y-nya itu ada angka 6-nya. Kalau yang C ini salah jelas karena di sini ada malah 4. Terus yang B ini salah juga. Yang D ini benar juga nih ya, 6. Nah, antara A sama D tinggal kita cek lagi satu lagi, kita gantian tutupnya sekarang yang Y-nya yang tutup nih. Nah, kan jadinya 2X sama dengan 6. Nah, berarti X-nya sama dengan berapa nih? 3 kan ya? Nah, tinggal cari aja di antara A sama D yang di sumbu X-nya tuh motong di angka 3 si garisnya tuh. Jelas yang ini kan ya. Jadi jawabannya adalah yang A. Nah, itu triknya. Nomor 3, titik yang terletak pada persamaan ini adalah, nah kalian tinggal substitusi aja sebetulnya. Ini kan selalu X, Y ya. Nah, X sama Y. Nah, misalkan Pogi mau ngecek yang D ini dulu nih. Misalnya nih. Jadi X-nya 2, Y-nya 3 kan ya. Nah, kalian boleh substitusi X-nya sama dengan 2 dulu. Nah, jawaban ini bakal benar atau titiknya terletak pada garis tersebut kalau misalnya nanti ketika dimasukin nilai X sama dengan 2, dapat nilai Y-nya itu adalah 3 sesuai sama yang di opsi jawaban ini nih, yang D ini nih. Nah, gitu ya. Kita cek dulu yang D sekarang. Kita coba masukin 4X min 2Y kurangi 2 sama dengan 0. Kita coba input X-nya 2. Jadi 4 kali 2 dikurangi 2Y dikurangi 2 sama dengan 0. Ini kan jadi 8 dikurangi 2Y dikurangi 2 sama dengan 0. Kita rapiin lagi. 8 dikurangi 2 berarti jadi 6 ya. Min 2Y sama dengan plus 6 sama dengan 0. Pindahin 6-nya ke sebelah kanan jadi negatif 6. Jadi Y sama dengan negatif 6 dibagi negatif 2. Berapa tuh Y-nya? 3. Nah, kalau misalkan udah sesuai, ya kan Y-nya 3 ya, harus 3 ya. Nah, berarti ini udah benar, berarti jawabannya yang D ini nih. Gitu ya. Nah, kalau misalkan salah atau misalkan tidak sesuai, maka kalian harus cek lagi opsi yang lainnya ya. Yang C, yang B terus gitu sampai dapat jawaban yang sesuainya. Oke ya. Nomor 4 sekarang. Berikut ini titik koordinat yang dilalui oleh garis ini. Nah, sama kayak tadi. Kalian tinggal cek lagi aja ya. Misalkan nih kita input yang ini, yang 3,6 ini, 3-nya sebagai X-nya, 6-nya sebagai Y kan. Nah, kita input ke persamaan garis Y sama dengan X plus 3. Kita coba input X-nya sama dengan 3 ya. Nah, kalau X-nya sama dengan 3, dapat nanti Y-nya sama dengan 6 nih, bener ya. Nah, kalau misalkan sesuai, berarti ini bener. Nah, cek lagi yang lain. Karena di sini kecuali ya, berarti cari yang salahnya, yang tidak sesuainya. Gitu ya. Nomor 4, Pogi minta ke kalian untuk lanjutkan sendiri. Nomor 5, gradien dari ini gampang. Gradien itu kan tegak per datar. Oke, tapi kalau misalkan ngelihat dari positif negatifnya itu harus dilihat dari kiri ke kanan. Kalau naik dia positif, kalau turun dia negatif. Ini yang B, dari kiri ke kanan dia tuh turun kan ya. Berarti dia nilainya negatif. Berarti opsi A sama B ini salah. Tinggal C sama D. Tinggal kita bandingkan aja tegak per datarnya. Tegaknya di sini 2, datarnya di sini 1 2 3 4 ya. 4 jadi 2 per 4 ya, ini negatif atau jadi negatif 1 per 2 gitu. Nomor 6, gradien garis yang ini berapa? Gradiennya jelas 2 ya.
menyesuaikan dengan bentuk persamaan umum garis. Kalau bentuknya Y sama dengan itu, si gradiennya adalah di angka depan huruf X-nya ya, yaitu 2 ya berarti. Yang 7 pun sama ya, sama kayak nomor 6, Pogi skip aja. Persamaan garis tersebut yang memiliki gradien negatif 1/3. Kalian tinggal cek aja di sini pakai rumus M sama dengan min A per B ya. Kan ini tuh persamaan umumnya tuh AX plus BY plus C sama dengan 0. Jadi kalau misalkan kita ngitung yang A ini, A nya kan 2 ya, jadi negatif 2 per B nya berapa? 6. Sederhanain berarti jadi negatif 1/3. Ya udah ini jawabannya ya. Gitu, sip. Kalau yang 9 gradien yang mulai titik ini, nah kalian bisa gunakan rumus M sama dengan Y2 min Y1 per X2 min X1. Oke, berarti di sini kalian harus tentuin dulu X1 Y1-nya yang mana gitu ya. Misalnya ini X2 Y2, ini X1 Y1 misalnya ya. Atau mau ditukar pun boleh itu mah ya. Y2-nya di sini 1 dikurangi Y1-nya ini 0, X2-nya 3 dikurangi X1-nya 0. Tinggal dihitung aja ya. Jadi berapa tuh? Nomor 10 gradien garis K ini pun sama ya. Kalian bisa gunakan rumus yang tadi, yaitu M sama dengan Y2 min Y1 per X2 min X1. Nah, untuk X2 dan X1-nya yang mana gitu ya, di sini kalian bisa tentuin koordinatnya dulu. Ini koordinatnya yang sebelah sini titiknya adalah 3,3. Yang ini kan 1,1 ya. Nah, baru deh tentuin ini X1 Y1 misalnya, ini X2 Y2-nya misalnya, atau ditukar juga boleh. Tinggal input ke sini nanti dapat jawabannya ya. Nomor 11 garis K sejajar dengan garis L. Nah, kalau sejajar kan berarti gradiennya pasti sama ya. Berarti gradien L kalau negatif 3/4, yang K pun ya sama, berarti ya negatif 3/4. Nomor 12 garis A dan B adalah dua garis yang saling tegak lurus. Nah, saling tegak lurus itu berarti lawan dan kebalikannya. Oke, kalau misalkan yang salah satunya itu negatif 3, lawannya negatif kan positif. Berarti positif kebalikan 3 itu 1/3. Ya udah, tinggal cari yang positif 1/3. Oke, nomor 13 sekarang ini akan tegak lurus dengan garis yang mana? Tinggal cek aja gradiennya. Ini kan gradiennya berapa nih? Gradiennya itu adalah negatif 1/2 ya. Nah, kalau misalkan mau cari yang tegak lurus sama dia, berarti cari yang gradiennya itu lawan dan kebalikan dari 1/2 ini. Negatif 1/2 ini ya, berarti positif kebalikan 1/2 jadi 2/1 ya, atau positif 2. Tinggal cari aja mana garis di antara A, B, C, D ini yang punya gradien adalah positif 2. Nah, tinggal cek ya sendiri ya. Oke, terus yang nomor 14. Sebuah garis memiliki gradien 3 melalui titik ini. Persamaan garisnya apa? Pakai rumus ini. Y di min Y1 sama dengan M X min X1. Y1-nya berarti 1 ya, M-nya itu gradiennya yaitu 3, terus di sini X dikurangi X1-nya negatif 2. Jadi positif 2 sininya ya. Langsung kalian pelangi aja di sini. Y min 1 sama dengan 3X plus 6. Rapihin ke sebelah kiri semua ya, karena di sini mintanya sama dengan 0. Pindahin semuanya ke sebelah kiri jadi negatif 3X plus Y dikurang 1 dikurangi 6 sama dengan 0. Jadi pindahin semuanya yang sebelah sini tuh ke sebelah kiri ya. Yang di ruas kanan ini ke sebelah kiri. Nah, udah kayak gitu tinggal dirapin aja sekali lagi. 3X plus Y dikurangi 7 sama dengan 0. Ternyata pas dicek nggak ada jawaban yang sesuai ya. Di sini mah negatif, di sebelah sana semuanya positif. Nah, kalau misalkan nemuin kasus yang begini, kalian boleh gunakan trik ini nih. Kalian boleh mengalihkan semuanya dengan negatif 1. Sehingga ini jawabannya jadi 3X min Y plus 7 sama dengan 0. Nah, tinggal cari aja jawaban ini antara A, B, C, D. Nah, gitu ya. Sip, itu yang nomor 14. Lanjut yang nomor 15. Persamaan garis yang sejajar dengan garis ini dan melalui titik ini. Kalau sejajar ya menentuan gradiennya atau persamaan garisnya itu pakai yang ini lagi. M X min X1. Nah, gini ya. Nah, terus Y1-nya berarti 0, M-nya gradiennya itu berapa? Nah, karena ini sejajar ya, berarti sama gradiennya dengan yang ini, yaitu
M-nya 2 ya, gradiennya 2. Ini 2 X dikurangi X1 nya di sini 3. Nah, berarti di sini tapi ini ya Y sama dengan 2X min 6. Udah selesai. Nomor 16, persamaan garis yang tegak lurus dengan ini. Oke. Sama rumusnya, pakai yang tadi lagi. Oke. Y1 nya ini negatif 1 ya, jadi positif 1 di sini ya. M-nya, nah karena dia tegak lurus, kita tentuin dulu gradien ini. Ini kan gradiennya adalah 1/3. Nah, lawan dan kebalikan dari 1/3 ada negatif ya, negatif 1 sama 1/3 dibalikin tuh jadi 3/1 ya, atau negatif 3. Berarti sini gradiennya negatif 3. X min X1 nya adalah 2. Rapihin, ini kali pelangi ya, min 3X plus 6, atau jadi Y sama dengan min 3X plus 6 dikurangi 1. Nah, itu sendiri ya, lanjutin sendiri. Nomor 17, persamaan garis yang melalui titik ini. Nah, kalau misalkan diketahuinya 2 titik yang dilalui, kalian boleh gunakan rumus yang agak panjang ini nih ya, Y min Y1 per Y2 min Y1 sama dengan X min X1 per X2 min X1. Penentuan X1 Y1 nya terserah itu mah ya, misalkan gini. Oke, tinggal masukin aja angkanya. Y dikurangi Y1 nya di sini 0 per Y2 nya adalah min 8, Y1 nya tadi 0, X dikurangi X1 nya positif 1 jadi plus 1 sini. Min 1 tadi ya, min 1 di sini jadi positif 1 di situ. X2 nya ini 3 ditambah 1 lagi ya, karena si X1 nya negatif 1. Kita hitung yang ini jadi negatif 8, ini jadi 4 ya, kali silang. Ini kaliin sini, ini kaliin sini, berarti jadi 4Y dikurangi 0 sama dengan negatif 8X min 8. Tinggal dirapiin aja, 4Y sama dengan min 8X min 8 ya, tambah 0 nggak ngaruh ya, jadi hapus aja 0-nya. Karena di sini pengennya dia di Y doang ya, jadi di semuanya ini bagi 4 aja. Jadi Y sama dengan min 2X ya, min 2. Oh, udah selesai ya. Nomor 18 sama kayak nomor 17 ya, kalian bisa gunakan rumus yang ini ya. Oke, nggak akan bahas di sini. Nomor 19, garis K mempunyai persamaan. Oke, di sini garis K kalian boleh tentuin dulu titik koordinatnya. Ini di sini ada 1, ini koordinatnya tuh 0,2, dan satu lagi di sini adalah negatif 1,0. Nah, terus tentukan persamaan garisnya. Kalian boleh gunakan rumus yang tadi ya, sama Y min Y1 per X per Y2 min Y1 sama dengan X min X1 per X2 min X1. Nah, di sini boleh kalian tentukan ini X1 Y1 nya, misalnya ini X2 Y2 nya. Tinggal masukin, dan caranya sama kayak nomor 17 dan 18 tadi. 20 pun sama ya, sama kayak nomor 19, caranya begini, tinggal diinputin aja si angka-angkanya ya. Kurang lebih kayak gitu. Pogi nggak akan bahas di video yang sama untuk soal tingkat lanjut ini. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.